Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. We are in a better position than many countries. Bang, bahas presiden yang mau nanam sawit di Papua. Menarik nih. Kemarin itu viral video ini. Prabowo ingin Papua ditanami sawit. Pak Prabowo perintahkan terus tanam kelapa sawit ya di daerah Papua ya. Jadi gak usah takut deforestasi. Ini maksudnya gimana? Banyak banget warga yang sudah warga netizen itu banyak banget yang berkomentar tentang hal itu. Kenapa? Karena kabarnya warga Papua itu nggak mau kalau ya di tanahnya itu ditanam kelapa sawit nantinya oleh Bapak Prabowo. Nah, jadi bagaimana kelanjutannya dan seperti apa tanggapan dari para netizen atau para warga Papua? Mari kita lihat bersama-sama seperti apa videonya. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bayangkan. Jadi jagalah ya para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana. Itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya Iya, pohon. bener, namanya kelapa sawit ya, Iya kan? pohon kelapa sawit. Bener. Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya Pak, itu benar. daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh? Ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang itu. Jadi kita baik-baik aja, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu. Sebagian dari deterjen, apa itu, kosmetik. Saya diajak kan, ini presiden sawit. Iya, saya bangga saya jadi presiden negara yang penghasil kelapa sawit terbesar. Dari kelapa sawit kita bisa menghasilkan solar, bensin. Dari kelapa sawit bisa bensin juga. Aftur dari kelapa sawit. Jadi we are in a better position than many countries. Bang, bahas presiden yang mau nanam sawit di Papua. Menarik nih. Kemarin itu viral video ini. Prabowo ingin Papua ditanami sawit supaya hasilkan BBM. Ini adalah hasil liputannya Kumparan. Saya pas lihat berita ini nggak percaya. Masa sih presiden kita ngomong begini? Tapi abis itu ada lagi liputan dari BBC Indonesia. Isinya sama. Oke, berarti dua portal berita udah nyampein hal yang sama. Inti dari beritanya, presiden kita pengen nanam sawit di Papua biar bisa menghasilkan BBM. Tujuannya buat mempercepat pembangunan di Papua. Selain sawit, presiden kita juga pengen Papua ditanamin tebu, singkong biar bisa menghasilkan etanol. Semua ini dilakuin supaya semua daerah di Papua bisa berdiri di atas kakinya sendiri, biar bisa swasembada pangan dan juga swasembada energi. Ini kata presiden kita. Di sisi lain, sawit ini salah satu faktor yang diduga jadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera. Bisa kamu baca di artikel kata data yang ini. Soalnya kalau misalnya hutan diganti jadi kebun sawit, fungsinya berbeda. Contohnya bisa kita lihat di video ini. Tol kelelep banjir, padahal kiri kanan sawit semua. Kita juga harus ingat, kalau sampai detik ini, saudara-saudara kita di Sumatera masih kesulitan. Ada yang belum dapat akses listrik, ada yang keluarganya masih belum ditemukan. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Netizen komen. Padahal kata sawit ini masih jadi isu sensitif. Ditegur sama Allah lewat Sumatera, malah part 2 bejir. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger. Jadi begini Pak Prabowo, dengar. Ngomong nih, kita dengerin. Di Papua sini tidak ada tanah kosong untuk tanam kelapa sawit. Kita sudah tanam buah merah. Dan ini hasilnya, saya panen hari ini.
Tidak ada tanah yang kosong untuk buat tanam kelapa sawit. Karena kelapa sawit itu kalau kita tanam di sini berbahaya bagi tanah adat, masyarakat adat, dan lingkungan hidup. Itu berbahaya. Kalau tanam buah merah, ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan berbagai macam pengobatan. Untuk itu jangan memaksakan kami orang Papua untuk tanam kelapa sawit di Papua. Cukup kita hidup dengan buah merah, sagu, ubi, dan lain-lain. Kira-kira begitu. Selamat siang dan selamat bersantai. Masyarakat, pegiat lingkungan hingga ilmuwan mendesak Presiden Prabowo menghentikan rencananya membuka perkebunan kelapa sawit di Papua. Presiden dianggap tidak belajar dari bencana ekologi Sumatera yang dampaknya jelas di depan mata. Setelah Sumatera dan Kalimantan mengalami kerusakan masif akibat perkebunan kelapa sawit, Papua diarahkan menjadi frontir baru industri yang sama dengan pola yang nyaris identik, kata Koalisi Solidaritas Merauke. Mereka menyebut Presiden sama saja sedang menyiapkan bencana ekologis di Papua. Rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar di Papua dengan dalih swasembada energi juga ditentang organisasi Sawit Watch. Menurut hasil analisis Sawit Watch bersama beberapa organisasi lainnya, luas perkebunan kelapa sawit di Papua sampai tahun 2022 saja sudah menyentuh ambang batas daya tampung lingkungannya. Artinya, kalau ada perkebunan baru akan terjadi pencemaran serta degradasi lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem termasuk kehidupan manusia di sekitarnya. Makanya, Sawit Watch mendesak Presiden mendengarkan hasil riset sains dan suara masyarakat dan mengambil kebijakan yang benar-benar menjamin keselamatan rakyat dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Tapi, catatan organisasi lingkungan itu agak berbeda nih sama catatan negara. Tahun 2022, BPS mencatat luas perkebunan kelapa sawit di Papua sebesar 218.900 hektar. Tahun 2024, luasnya mencapai 236.000 hektar. Nah, menurut Greenpeace Indonesia, per 2022, 1,4 juta hektar lahan hutan di Papua berada dalam area konsesi sawit dan sudah mendapatkan izin untuk menjadi perkebunan kelapa sawit, tapi belum digarap. Pemerintah pernah menerapkan moratorium atau penundaan pemberian izin baru pembukaan perkebunan kelapa sawit dari tahun 2018 sampai 2021. Ada aturan hukumnya juga soal itu. Sejak masa pemerintahan Joko Widodo, Papua sudah ditargetkan akan menjadi lumbung pangan dan energi yang baru. Pada Maret 2024, pemerintah membeberkan rencananya terhadap Papua, menyebutnya sebagai Pulau Energi Terbarukan. Kementerian Pertanian mengungkap pemerintah akan membangun perkebunan kelapa sawit seluas 1 juta hektar dan perkebunan tebu seluas 1 juta hektar juga untuk memenuhi swasembada energi dan pangan, katanya. Pusat Data Kementan menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dan industri ini merupakan sektor ekspor pertanian yang paling tinggi nilainya selama 10 tahun terakhir. Industri kelapa sawit juga disebut berkontribusi dalam pembangunan daerah sebagai sumber daya penting untuk pengentasan kemiskinan melalui budidaya pertanian dan pemrosesan selanjutnya. Komitmen membuka lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit langsung diteruskan Presiden Prabowo begitu dia menjabat sampai sekarang. Ketua Konsorsium Biologi Indonesia, Budi Setiadi Daryono, meminta Presiden untuk menahan ambisinya membuka perkebunan sawit di Papua. Menurut dia, kalau niat rakusnya tidak untuk ekspor, hanya untuk kebutuhan dalam negeri saja, dengan luasan yang kurang lebih 5-6 juta hektar saja sudah cukup. Nggak harus 16 juta hektar kayak sekarang. Udah begitu, minta ditambah lagi. Kuncinya, mengoptimalkan perkebunan sawit yang sudah ada, peremajaan yang produksinya sudah menurun, dan menghidupkan kembali hutan-hutan di perkebunan-perkebunan sawit yang terbengkalai. Ini tidak boleh dilakukan, apalagi di Papua. Papua itu memiliki sumber daya hayati yang sangat-sangat tinggi, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk di dunia. Dan masih banyak, Mbak, yang belum kita memiliki datanya. Jadi jangan sampai hilang dan kita kehilangan selamanya. Kalau menurut kamu gimana? Apakah manfaat ekonomi membuka perkebunan baru kelapa sawit akan setimpal sama dampak lingkungannya? Dengarkan dulu. Pimpinan,
Papua ini? masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu stop dengan barang itu. Karena orang Papua tidak suka. guys. Yang kedua itu didatangkan batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara. Itu penting. Karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan. Ahok tidak setuju kalau lahan sawit dibuka di Papua. Dan kita tahu sendiri, pemerintah pusat pada saat ini ingin membuka jutaan hektar lahan sawit di Papua. Bagi Ahok, ini akan merusak masa depan. Skemanya jangan seperti itu. Mending tambang yang lahannya terbengkalai, tanami sawit aja. Seperti yang dilakukan di negara maju. Gue sedih banget loh, ini Papua, hutan yang masih alam, masih asri. Dampaknya jangka panjang, Ren. Jadi Ahok kesal banget karena ada upaya pemerintah untuk melakukan deforestasi dengan mengganti hutan yang alami, hutan hujan tropis, menjadi hutan monokultur yang artinya hanya satu jenis aja, yaitu sawit. Ini untuk program pangan nasional kabarnya. Masalahnya adalah yang menjadi korban suatu saat nanti adalah anak cucu kita, yang artinya kita tuh seperti menanam bencana karena hutan itu masih asli dan tidak boleh digantikan dengan apapun. Ini akan mematikan flora dan fauna asli, merusak keseimbangan alam, dan nantinya akan terjadi sama seperti di Sumatera dan di Aceh. Jadi Pak Ahok ngomong kalau mending pakai lahan tambang aja. Iya, bener banget. Jadi Pak Ahok mencontohkan negara-negara maju seperti Malaysia misalnya. Mereka tuh juga tanam sawit, tapi tumbuhnya itu di lahan bekas tambang dengan bantuan pupuk yang tepat. Nah, untuk hutan yang asli itu jangan disentuh. Itu masa depan negara. Jadi ini seolah-olah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga demi sesuatu yang tidak sebanding untuk jangka panjang. Kemudian Ahok juga menambahkan pengelolaan sumber daya alam dan misalnya tambang itu jangan pakai sistem royalti. Selama ini kita pakai sistem royalti, terutama di migas. Mending pakai sistem bagi hasil, biar keuntungannya itu bisa menyejahterakan masyarakat, bukan sekedar habis dikelola swasta atau asing. Negara harus sadar. Dulu itu kami tidak tahu, tapi sekarang kami sudah tahu. Kamu sendiri yang bikin undang-undang baru, kamu sendiri yang langgar lagi. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kamu sendiri yang buat, baru kamu sendiri yang langgar. Nilai-nilai kemanusiaan kami dilanggar, dirampas, dan tidak ada keadilan. Itu yang bikin kami tidak ada jalan keluar lain sehingga tanda sasi ini kami buat. Jadi kami bukan, di belakang kami tidak ada kepentingan-kepentingan apapun. Seluruh Papua mengalami hal yang sama. Sekarang di Raja Ampat, Pesan, Merauke, Kerom, Timika, Freeport, dan kami di sini Ayu, Yulia sebelah ini sawit. Terus ketika perusahaan kasih habis itu kami mau dapat hidup di mana? Kami tidak butuh apa-apa, tapi kami hanya ingin hidup aman dan damai di atas tanah adat kami. Itu yang kami perjuangkan sampai dengan hari ini. Jadi di belakang kami tidak ada unsur apapun. Kami jelas gerakan kami ini. Masyarakat adat di sana, mereka mau tidak ditanam sawit? Kalau tidak, jangan dipaksakan. Sebenarnya Pak Presiden Prabowo itu orangnya baik, tulus. Beliau itu memang negarawan. Hanya pembisik-pembisiknya ini yang harus kita ingatkan, gitu. Contohnya, beliau kemarin rapat kumpul kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, setanah Papua 6 provinsi. Terus beliau sampaikan, lihat saja di media. Saya dengan Bahlil lagi bicara, Bahlil memberikan masukan. Kalau Papua bisa untuk sawit, untuk kebutuhan bla 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 gitu kan. Lah orang tanam sawit ini kan, Pak Presiden menjabat 5 tahun. Sawit kapan panen? Baru juga tanam. Mungkin berapa tahun lagi baru bisa panen. Orang Papua itu hidup dengan sagu, bukan sawit. Jangan bawa sawit ke sana, harus tanya pemilik hak wilayah tanah adat, masyarakat adat di sana. Mereka mau tidak ditanam sawit? Kalau tidak, jangan dipaksakan. Karena gelombang penolakan di bawah itu kencang, gitu. Bahkan waktu saya sidang pun mereka WA, mereka telepon, tolong bicara tentang sawit. Kami terganggu sekali dengan sawit ini. Kenapa tidak tanam sagu saja? Kenapa tidak bangun sekolah saja? Ini anak-anak biaya pendidikan susah. Kita susah kasih sekolah anak-anak. Kita ke rumah sakit bayar, sekolah bayar, semua bayar. Terus buat datang sawit untuk apa? Presiden Prabowo, seorang negarawan sejati, kita sebagai sesama anak bangsa harus dengar isi hati dan jeritan rakyat kita di semua daerah di Indonesia, termasuk di Papua. Yang lagi viral katanya Presiden Prabowo ingin tanam sawit di Papua agar bisa hasilkan BBM. Ini perhitungan dampaknya ya jika ditanami Nah, di sini hutan sawit Papua itu di masih daerah banyak, Papua. ya, masih salah Ini satu dampaknya hutan nih. terbanyak di dunia, yaitu Kita dengarkan dulu. 35 juta hektar. Nah, di sini pentingnya hutan itu dia bisa menyimpan sekitar 850 Sampai ton karbon dihitung. setiap hektar.
hektarnya. Artinya CO2 yang bisa disimpan oleh hutan ini sekitar 3.100 setiap hektarnya ton CO2. Nah, kenapa nggak sawit aja, kan sama-sama menyerap CO2? Nah, bedanya adalah di stok karbonnya. Pohon itu stok karbonnya itu sekitar 3.100 ton CO2 yang bisa disimpan di sininya, sedangkan kuit itu stoknya cuma 300 ton. Ini bayangin 10 kali perbedaannya. Pohon dan tanah ini ada karbon-karbonnya. Nah, di sekitarannya ini ada O2. Ketika hutan ditebang, C dan O2-nya itu bereaksi, jadilah CO2. Nah, CO2 ini yang mengakibatkan jadi gas rumah kaca. Artinya radiasi matahari yang sampai ke bumi ini nggak semuanya dipantulin lagi keluar angkasa, tapi karena ada rumah kaca jadi kembali lagi ke bumi. Inilah yang mengakibatkan bumi makin meningkat suhunya. Iya, global warming. Nah, celakanya kelebihan suhu ini diserapnya oleh laut nih, 90% itu bukan sama udara. Jadi kalau delta T-nya naik, nanti sikinya naik. Kalau kinya naik, ini jadi mengakibatkan lebih banyak air yang menguap. Nah, air ini nanti yang akan jadi hujan. Makanya kemarin hujan-hujan itu sangat ekstrim. Harusnya hujan yang untuk 1 bulan ini kemarin hanya dalam beberapa hari aja. Bahkan di Aceh yang harusnya 2 bulan itu hanya dalam 1 hari. Nah, kalau kita tarik kesimpulannya, pengalihan hutan ini mengakibatkan CO2 naik. CO2 naik mengakibatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca mengakibatkan suhu laut naik. Suhu laut naik mengakibatkan uap air makin banyak. Nah, uap air yang makin banyak ini mengakibatkan hujan yang harusnya 1 bulan hanya dalam beberapa hari. Celakanya hutannya itu udah nggak ada. Artinya nggak ada yang menyerap air yang sebanyak ini. Makanya itu banjir sering di mana-mana. Bahkan PBB sendiri sudah menghilangkan kata-kata natural disaster atau bencana alam. Karena akar masalahnya itu semua terjadi karena ulah tangan manusia. Video sebelumnya aku juga sudah ngitung sebenarnya kebutuhan sawit kita tuh cuma segini, 22,23 juta ton. Dan ini tuh sudah bisa diwakili oleh 7 juta hektar. Sedangkan pohon sawit kita sekarang ada 16 juta hektar. Ini ada kelebihan. Jadi kalau kata Pak Prabowo tadi ingin menambah BBM, sebenarnya iya ini aja yang ini tinggal dipakai gitu ya. Jadi sebenarnya semua ini kebijakan tuh harus dihitung nih dampaknya. Kita tidak menjumbang uang untuk bangun negara, tapi kalau kita sumbang oksigen kan sudah cukup sebenarnya menurut saya. Karena oksigen itu lebih penting daripada uang. Jadi kalau macam kelapa sawit itu datang, jangan sampai saya punya anak cucu mereka tidak lihat cendrawasihnya lagi. Tapi nanti mereka lihat cendera sawitnya itu. Hutan itu kita punya mama yang istilahnya berikan kita makan. Jadi kalau mama dia Prabowo mau bikin kelapa sawit. Iya, untuk rakyat Indonesia. Karena kelapa sawit itu tidak hanya untuk minyak goreng. Saya ke dunia keliling-keliling, hampir semua pemimpin negara minta ke saya, kami mohon Indonesia tolong supply kelapa sawit, CPO. Saya ke Mesir, saya ke Pakistan, saya ke Rusia, saya ke Belarus, di mana-mana tolong kelapa sawit, tolong. Artinya it's a very strategic commodity. Karena dari kelapa sawit kita bisa punya puluhan derivatif. Cat dinding dari butuh kelapa sawit. Makanan roti harus pakai minyak kelapa sawit. Dan nanti minyak kelapa. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sabun. Berapa miliar rakyat dunia harus mandi tiap hari. Kecuali yang malas mandi. Dari kelapa sawit kita bisa bikin solar. Jadi kita nanti biodiesel, biosolar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan luar. Ya, yang mau pakai bensin terus silakan. Ya, orang kaya bayar aja, nggak apa-apa, harga dunia. Tapi rakyat kita bisa hidup dengan solar. Pesawat terbang Aftur, kita nanti produsen Aftur, bisa yang terbesar di dunia. Aftur. Bahkan saudara-saudara, limbahnya kelapa sawit, jelantah itu bahan untuk Aftur. Sehingga maaf, bangsa-bangsa lain saya tutup, saya larang ekspor
limbah kelapa sawit. Ekspor jelantah. Harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu. Ini ya, sebenarnya niat Pak Prabowo itu baik guys. Niatnya itu baik begitu ya guys. Tetapi caranya mungkin yang kurang tepat begitu saja ya. Karena apa? Meskipun beliau itu dikritik sama netizen atau bahkan diolok-olok begitu ya, tetap kekeh beliau ingin tanam sawit, kelapa sawit di hutan yang lebih luas lagi di daerah Papua begitu. Tapi begini Pak ya, kita pertimbangkan dulu bagaimana tanggapan dari masyarakat Papua. Jadi kita harus mengkondisikan ya, kondisi dari masyarakat Papua itu seperti apa, kita lihat dulu. Kita harus menghormati keputusan dari masyarakat atau warga Papua terlebih dahulu. Itu sebenarnya lebih baik daripada mengambil keputusan sendiri. Oke? Jadi begitu saja yang telah kita lihat tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifin tombol loncengnya supaya nanti dapat kabar berita terbaru dari channel Santuy Saja. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.